Peristiwa memilukan sekaligus mengerikan terjadi pekan lalu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 anak balita meninggal dunia dan 1 bocah lainnya kritis usai dianiaya dengan senjata tajam oleh seorang pria dewasa tetangga mereka. Apa salah ketiga bocah polos ini sehingga mengalami penganiayaan? Saksikan berkas besar kisah pilu kematian 2 balita di Deli Serdang. Sampai kayak gitu Tuhan, kayak gitu ya. Sampai kayak gitu Tuhan, kayak gitu ya Allah. Pengantar aku video ini. Tuhan Yesus. Warga di Jalan Masjid Gang Dahlia 7, Desa Bandar Khalifah, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, geger setelah 3 bocah di bawah umur bergelimpangan di jalan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Seorang pria, warga di kawasan yang sama, diduga menjadi penyebab semua kengerian ini. Ketiga bocah ini pun langsung dievakuasi ke rumah sakit. Warga yang berkerumun juga masih nampak kebingungan karena masih simpang siur kabar tentang penganiayaan ketiga bocah itu. Peristiwa ini berlangsung saat permukiman tengah sepi karena sebagian dari warga tengah melayat seorang warga yang meninggal dunia saat itu. Kisah itu bermula berangkat dari rasa sakit hati terduga pelaku terhadap keluarga korban. Jadi udah keluar semua anak-anak, keluarlah pelaku, dibunuhnya lah, yang paling kecil. Baru usia banget lari di sini dapat di rumah kuning ini. Baru yang satu lagi sini kan melarikan diri lah pula ditembak adiknya. Jadi yang satu sekolah, kalau ikutkan yang 4-4-nya di rumah lewat semua. Karena sekolah lah satu. Hanya anak-anak itu sering ngejek-ngejek namanya, katanya dia dendam. Pelaku sendiri memang sehat? Ya kayak mana dibilang ya, Lola zaman sekarang ya kan, loadingnya lama. Kenapa sih kadang ada normalnya tengok. Cuma memang rasa sakit hati sering diajak anak-anak. Iya itu kata dia naik sepeda ke kantor polisi kan di Letsu. Dia melapor ke polisi udah pembunuh 3 orang anak-anak, unsur dendam karena namaku sering diejek-ejek katanya gitu. Polisi dari Polsek Medan Tembung bergerak ke lokasi terjadinya penganiayaan dan melakukan olah TKP serta memasang garis polisi, mencegah rusaknya tempat kejadian perkara yang ramai jadi tontonan warga. Tak butuh waktu lama buat polisi meringkus si terduga penganiaya. Jadi begitu mendapat informasi, kami melaporkan pimpinan, kami koordinasi Satreskrim, langsung dipimpin ke Satreskrim beserta perwiranya. Kami bersama-sama tidak memerlukan waktu lama, pelakunya sudah berhasil kami amankan. 1 bocah dinyatakan meninggal dunia, sementara 2 bocah lainnya kritis dan tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Murni Teguh, Kota Medan. Korban penganiayaan yang masih berusia balita, Owen Simarmata, akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya setelah sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Murni Teguh Selasa pagi 10 Desember lalu. Kepedihan keluarga bertambah karena sebelumnya Darren Simarmata, 2 tahun, adik dari Owen, sudah lebih dulu berpulang di tempat kejadian perkara. Kasih jalan. Betul. Kosong jalan. Kehilangan yang begitu menyakitkan. Peristiwa berdarah ini terjadi saat kedua orang tuanya tengah bekerja. Sang ibu perawat, sementara sang ayah seorang pengemudi taksi online. Hanya dalam hitungan hari, Pasutri Rinaldi Simarmata dan Hertawan Lawolo harus melepas kepergian kedua putranya yang masih amat belia ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Jenazah kedua bocah itu dimakamkan di pemakaman umum di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Hari ini dari 3 korban, 2 yang sudah meninggal dunia. Jadi kita sama-sama berdoa untuk yang ketiga ini semoga bisa diselamatkan. Lalu apa yang ada di benak pelaku Rudi Sihaloho, 41 tahun, yang sampai menyebabkan amarahnya tidak terkendali? Benarkah terduga pelaku ada masalah kejiwaan? Hal ini dibantah polisi. Rudi dianggap sadar dan bertanggung jawab atas kejahatan penganiayaan yang sampai merenggut jiwa 2 bocah tak berdosa ini. Kalau dari hasil keterangan pelaku singkat pada saat kita amankan, dia tidak ada. Habis melakukan, dia pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda dayung
tengah jalan, dia berpikir. Akhirnya dia datang ke pos lalu lintas kita yang ada di Simpang 4 Aksara, Jalan Paris, dan menyerahkan diri. Pak, tapi disebut-sebut juga dia gangguan mental. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan sementara waktu kemarin gimana, Pak? Benar ada gangguan mental? Dari hasil interogasi awal kita semua normal. Apa yang kita tanya bisa dijawab, bahkan yang sudah berlalu masih bisa dia ingat di dalam memorinya. Itu apakah pelaku memakai narkoba nggak, Pak? Sejauh ini kami belum bisa pastikan dan belum bisa jawab, Pak, karena kami belum lakukan pengetes urin. Inilah Rudi Sihaloho, 41 tahun, algojo yang bertanggung jawab atas penyerangan dengan senjata tajam terhadap 3 bocah anak dari pasangan Rinaldi Simarmata dan Hertawan Lawolo. Rudi mengisahkan apa yang terjadi di hari ia kehilangan kesabarannya. Apa yang dibilang anak itu, Bang? Ya? Apa yang dibilang anak itu sampai Abang emosi, Bang? Orang itu tiga-tiganya ngintip dari bawah jemuran sambil manggil aku, Kudis katanya. Itu kira-kira disuruh sama orang tuanya nggak ngejek-ngejek Abang? Selama ini Pak, sering-sering lah orang itu anaknya manggil-manggil aku kadang, oh orang gila, awas ada orang gila di depan rumah. Tanya, tapi orang tuanya bukan yang menegur anaknya. Bang, pada saat melakukan penganiayaan itu ada nggak anak-anak tuh ngomong ampun atau apa? Ada rasa belas kasihan nggak? Nggak tahu, Pak. Bagaimana mungkin seorang dewasa seperti Rudi bisa terganggu dengan ocehan bocah yang bahkan 2 diantaranya masih balita? Motif daripada tersangka melakukan ini adalah karena sakit hati, karena yang disampaikan sama tersangka selalu diejek-ejek. Tapi itu tentu kami akan dalami dalam prosesnya, akan kami lakukan pemeriksaan. Nanti sambil berjalan waktu akan kami dalami lagi. Kalau informasi awal, anaknya juga mengejek tetapi orang tuanya tidak melerainya. Itu yang disampaikan oleh tersangka. Nasi sudah menjadi bubur, nyawa yang hilang tak bisa dikembalikan. Trauma yang membekas jadi catatan buruk yang tidak begitu saja bisa dilupakan. Lalu apakah Rudi menyesali perbuatan kejinya itu? Apa boleh buat apa? Misal pun saya nggak ada lagi gunanya. Sempat terlanjur. Gara-gara entah kenapa nggak bisa saya kendalikan emosi saya, Pak. Polisi yang sudah melakukan olah TKP dan penyelidikan di lokasi penganiayaan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sebilah pisau yang digunakan tersangka Rudi menganiaya dan juga sepeda yang digunakan Rudi usai berbuat kriminal. Pihak polisian masih melakukan pendalaman motif dari penganiayaan dengan sajam yang sebabkan 2 balita kehilangan nyawanya. Perbuatan tersangka menyebabkan ia dijerat pasal terkait pembunuhan dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Keluarga, tetangga dan kerabat bergantian datang menyampaikan bela sungkawa, berbagi duka dengan pasangan suami istri Rinaldi dan Hertawan yang baru saja kehilangan 2 putra terkasih mereka. Kesedihan yang tak bertepi itu begitu menyesakan. Memori kelam tentang apa yang terjadi di hari pembunuhan keji itu diungkap oleh pengakuan anak korban yang selamat usai menjadi korban penikaman tersangka Rudi. Rinaldi, ayah korban mengingat, ia sempat melihat Rudi tak jauh dari rumahnya sebelum ia mengantarkan putra sulungnya berangkat ke sekolah. 10.30 kurang lebih, saya ngantar anak saya Ajriel, si abangan yang nomor 1, antar dia sekolah karena di situ kebetulan anak saya melakukan ujian. Nah, setelah saya mau antar anak saya bilang sama Nathan, jaga adik-adik ya. Nah, terus saya bilang juga sama Nathan, jangan keluar ya nak, bapak ngantar Ajriel dulu. Nah, setelah saya gituin sama Nathan, saya kunci rumah. Udah, si Rudinya dia duduk di situ. Dia sudah melihatin saya. Aksi keji yang dilakukan Rudi Sihaloho itu dinilai Rinaldi sebagai tindakan pembunuhan berencana.
Mungkin waktu pada saat pengantaran Azriel 2 menit atau selang 3 menit, di situ Nathan keluar untuk beli jajan. Keluarlah Nathan, ikutlah adiknya beriringan keluar. Mereka sering bermain-main yang 3 ini di rumah kontrakan sebelah. Nah, jadi karena Nathan jajan, jadi datang si Rudi dari bawahnya pisaunya. Larilah anakku ke sana. Minta tolongnya, dia minta jangan lakukan. Nah, terus dengan cara mungkin tak kesal dah dendam dah emosi, dicucuknya lah si Nathan ini. Setelah itu mungkin dia, kalau menurut prediksi pandangan saya, karena dia pulang lewat udah selesai ngabisin si Nathan ini menikam dia, pulanglah dia. Jadi karena yang 2 kecil ini umur anak 2 sampai 3 tahun yang 2 orang ini, karena duduk di situ duduk manis namanya anak kecil kan, sambil ketawa-ketawa, sambil entah apalah itu kan. Jadi karena dia lihat itu anakku juga, dihabisin juga lah dua-dua itu. Korban juga menyebut, sebelum tersangka menganiayanya dengan sajam, cerita yang menyebabkan kakak beradik itu tertawa bersama bukanlah bermaksud mengejek tersangka, namun hal itu disalahartikan tersangka. Kini Rinaldi dan istri tak lagi bisa melihat senda gurau Darren dan Owen putra mereka. Kedua bocah polos itu sudah tiada. Namun keadilan bagi Rinaldi dan keluarga harus ditegakkan, dan apapun alasan tersangka, ia harus menebus kekejaman yang dilakukan dengan hukuman yang setimpal.